Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu tauhid, yang mana pembahasan pada pagi hari ini untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah sebagai makhluk ciptaannya, bukan sebagai Tuhan yang menentukan. Ada kalimat yang sangat indah, yang sangat hikmah di dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menjelaskan ini secara rinci, memahamkan kita bahwa kita ini adalah bukan Tuhan yang mengatur, tetapi kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus ikut peraturan. Apa kalimat mutiara tersebut yang disampaikan Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya? La yakun ta'akhuru amali atha' ma'a ilhahi fid du'a mujiban li nafsi fahuwa dhaminan minkal ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan la yakun ta'akhuru amalil ata', jangan sampai tertundanya karunia Allah untukmu fid du'a mujiban liya'si, sementara kamu sudah berdoa meminta dengan sungguh-sungguh. Fahuwa dhaminan minkal ijabah, karena Allah sudah menjamin apa yang sudah kita minta pasti diberi. Fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsi. Apa yang kita minta, kita munajatkan, kita mohonkan kepada Allah, Allah memberinya bukan sesuai yang kita inginkan, atau bukan sesuai yang kapan kita mau. Tetapi kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, sesuai apa yang Allah pilihkan untukmu dan waktu Allah yang menentukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini bab tentang doa. Cuman ulama ini menjelaskan supaya kita paham dulu, kita ini bukan Tuhan yang boleh mengatur-ngatur, tetapi kita sebaliknya makhluk yang siap diatur. Ini inti dari kalimat menjelaskan tentang doa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jelaskan ini, kita harus pahami dulu bahwa dalam kita bermunajat atau memohon, kita ini kira-kira meminta kepada siapa? Kepada makhlukkah atau kepada Sang Pencipta makhluk? Ini harus kita pahami. Kita ini meminta kepada makhlukkah atau kepada Sang Pencipta makhluk? Satu poin itu harus kita pahami. Kami ulangi, ketika kita bermunajat, memohon, harus kita memahami kita ini sedang meminta kepada makhluk
atau meminta kepada Sang Pencipta makhluk. Satu poin. Poin yang kedua, dalam kita meminta, kita harus sadari bahwa kita ini statusnya makhluk, bukan status kita Tuhan. Lebih mudah lagi memahaminya, kami tanya kepada jemaah Bapak Ibu, Allah ini memiliki kekuasaan terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Satu poin ini harus kita pahami. Kalau kita paham bahwa kepada siapa kita meminta, dan kita paham bahwa kekuasaannya tak terbatas, kekayaannya tak terbatas, kasih sayangnya tak terbatas, maka cara kita meminta harus benar. Maknanya apa Bapak Ibu? Dalam kita munajat kepada Allah, jangan kita meminta yang sesuai masuk akal kita. Di sini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau seorang hamba meminta sesuatu yang masuk akal saja, maka di sini sudah menghinakan Allah. Ini kayaknya agak-agak berat ucapan ini. Kami ulangi lagi. Kalau kita meminta kepada Allah sesuatu yang masuk akal saja dalam bermunajat, ini kata Imam Ibnu Athaillah, tanpa kita sadari kita sudah merendahkan Allah dalam hal kekuasaan. Dari mana tanpa kita sadari sudah merendahkan Allah? Karena sudah kita pahami poin yang pertama tadi, bahwa yang kita minta ini, yang kita mohoni adalah Sang Pencipta makhluk. Kita pahami bahwa kekuasaannya tak terbatas. Maka kalau kita meminta itu sesuai kekuasaan Allah, jangan sesuai kekuasaan kita. Maknanya kadang seorang hamba itu meminta yang masuk akal saja menurut dia. Kalau tak masuk akal menurut dia, dia tak bisa mengucapkan itu kepada Allah, meminta itu kepada Allah, karena dia membatasi kekuasaan Allah. Maka kalau meminta, mintalah hal yang luar biasa. Cuman terkadang seorang hamba ini, dia memahami dalam meminta ini, meminta kepada makhluk. Nah, kalau makhluk dalam kajian tauhid itu sifatnya, kekuasaannya terbatas. Kalau Khaliq, Sang Pencipta makhluk ini, alam semesta, kekuasaannya tak terbatas, kekayaannya tak terbatas. Kalau minta harta sekalipun, minta yang sangat banyak. Kalau minta rahmat pun, minta rahmat yang sangat banyak. Jangan minta hal-hal yang rendah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang kedua tadi, kita harus pahami kita ini meminta statusnya adalah sebagai apa? Makhluk. Ini poin yang kedua. Status kita harus pahami bahwa kita ini statusnya dalam bermunajat, memohon kepada Allah, statusnya adalah seorang makhluk.
maknanya dari makhluk ini supaya lebih kita pahami. Ini contoh saja, kami kasih contoh. Kebetulan ini ada air minum. Ini sebagai contoh. Umpama air minum ini, mineral ini, yang produksikan adalah kami. Yang menerbitkan air mineral ini adalah kami. Ini kalau ditanya air mineral ini, air minum ini, karena kami yang ciptakan, kami yang produksi, kami yang keluarkan, kira-kira ini kalau untuk kami minumkan kepada kambing, boleh atau tidak? Ini air mineral ini, kami kasih sama kambing, boleh atau tidak? Kami berikan ini untuk mengepel air mineral ini, kami berikan untuk apa? Ngepel lantai. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena ini kami yang betul. Karena kami yang ini air mineral ini. Boleh nggak saya banting? Bukan cerita elok atau tidak elok, baik atau tidak elok. Ini masalah boleh atau tidak dulu. Ini air mineral di depan ini, boleh nggak kami banting? Boleh. Kenapa? Ya. Di sini baru kita paham. Makhluk itu seperti itu, keadaannya seperti air minum. Jadi kalau seandainya dia memprotes ini air minum tadi, kok saya dikasih kepada kambing? Kenapa nggak dikasih kepada manusia? Seandainya air minum itu protes, kenapa saya buat ngepel? Kenapa nggak buat untuk air rajah? Air obat, protes dia. Kenapa saya dibanting? Kenapa enggak saya ditempatkan yang bagus? Kalau seandainya air minum ini protes, kira-kira yang punya air minum ini kesel atau gimana? Tapi kalau seandainya air minum ini paham bahwa dia sekedar air minum, inilah yang tahu bahwa hakikat dia sebagai makhluk. Nah, kita kaitkan kepada tema pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau sudah kita bermunajat, memohon, meminta, berdoa kepada Sang Pencipta makhluk, maka kita pahami status kita sebagai hamba. Jangan kita mengatur. Maknanya apa? Kalaupun secara ilmu kita itu doa kita tak diijabahi oleh Allah, belum, bahasanya bukan tidak diijabahi, belum diijabahi permohonan yang pernah kita mohonkan kepada Allah, maka jangan kita mengatur. Ya Allah, salah apa ini saya? Saya sudah kerjakan perintah-Mu, sudah jauhi larangan-Mu, tapi kenapa tak kunjung hajat itu dipenuhi? Disinilah jawabannya dalam kalimat yang singkat ini. Apa jawabannya? Allah memberikan apa yang kamu minta. Apa yang kamu minta itu bukan sesuai yang kamu inginkan.
dan bukan pada waktu yang kamu tentukan. Jadi Allah mengabulkan itu apakah langsung dia, apakah besok atau tahun depan, atau setelah 20 tahun, atau setelah kamu meninggal. Itu suka-suka Allah. Tugasnya kamu sebagai hamba adalah meminta, karena itu perintah Allah. Urusan dikabulkan atau tidak itu bukan urusan kita sebagai hamba. Tapi bukan karena itu kita ngambek sehingga tak mau meminta lagi, berdoa kepada Allah. Tak boleh protes tadi. Nah, seperti air mineral. Apa yang kita panjatkan, panjatkan kepada Allah, minta kepada Allah. Tetapi jangan sampai kalau telat belum itu hajat dipenuhi oleh Allah, sehingga kita apa? Tak lagi jaga baca Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya. Kan ada terkadang orang niat sedekah supaya apa? Hajatnya ditunaikan. Ternyata belum kunjung hajatnya ditunaikan, sehingga dia berhenti bersedekah. Ini maksud kalimat di situ. Kita sudah berbuat baik kepada saudara kita umpamanya, tapi dia tak kunjung baik kepada kita. Kata ulama, jangan berhenti, karena kamu bukan Tuhan, tapi statusmu adalah sebagai hamba. Tugasmu berbuat baik saja, berdoa saja. Tapi jangan karena belum kunjung hajatmu dipenuhi oleh Allah sehingga kamu berhenti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah derajat seorang hamba diketahui. Dalam apa? Dia memahami kepada siapa dia meminta. Yang kedua, dia memahami status dia dalam meminta kepada Allah sebagai apa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah ditegur sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar ini memiliki anak yang sangat cantik, perempuan, yang beliau nikahkan kepada Rasulullah. Bernama siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dulu kebiasaannya Abu Bakar itu memberikan nafkah, membantu kehidupan saudaranya, karena memang Abu Bakar ini termasuk orang yang kaya di antara para sahabat, yang kekayaannya itu untuk sekarang ini yang memiliki swalayan atau matahari atau mall atau Ramayana sampai 7, kira-kira seperti itu kekayaan Abu Bakar. Nah, dia sering membantu saudaranya yang susah ini. Ternyata suatu ketika kejadian bahwa Aisyah ini ketinggalan rombongan dalam peperangan, sendirian di tengah hutan. Tetapi Aisyah tidak merasa takut, khawatir, sehingga di tengah malam tersebut sendirian beliau tertidur. Dicari rombongan tak dapat. Ternyata ada rombongan yang nyusul, satu orang, para sahabat melihat Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman,
yaitu istrinya Rasulullah, dijuluki ibunya orang-orang yang beriman. Kok ada di tempat seperti ini sendirian? Maka diajak pulang untuk nyusul apa? Rombongan. Dinaikkan ke unta, beliau jalan. Nah, orang yang nggak bagus hatinya, pikirannya, pandangannya, maka langsung memfitnah. Ini sudah berbuat apa? Selingkuh kalau bahasa kita. Itu kejadian di zaman Nabi. Terjadilah fitnah. Salah satu yang memfitnah istri Rasulullah, anaknya Sayyidina Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah saudaranya Abu Bakar yang menafkahi beliau, yang beliau nafkahi dari awal. Nah, ya kita pun sebagai manusiawi, anak kita difitnah seperti itu, yang sudah kita beri kebaikan kepada dia tanpa pamrih, tiba-tiba difitnah, ikut memfitnah apa? Anak kita. Ya kita pun sebagai manusiawi apa? Biasanya apa? Tak kita bantu lagi. Oh, ngapain saya bantu? Gak tahu balas. Gak tahu balas. Nah, Abu Bakar ternyata, ya itulah hikmahnya. Abu Bakar itu manusia, bukan malaikat. Nah, sehingga kadang sebagian orang menilai kalau ada salah sahabat, dia mengira itu sahabat malaikat. Tidak. Sahabat itu sama seperti kita, manusia biasa, cuman beda tingkat ketakwaannya saja kepada Allah. Nah, dia berhentikan itu bantuan itu. Dengar kepada Nabi, Nabi tegur. Wahai Abu Bakar, kalau engkau Tuhannya boleh memberhentikan. Tapi kalau engkau sebagai hamba, tak boleh engkau menentukan bahwa dia itu jahat atau baik. Maka tak boleh kita memvonis orang ini ahli neraka, ini ahli surga. Gak boleh. Walaupun secara kasat mata kita lihat dia lagi bermaksiat, gak boleh. Karena status kita bukan tuh, ya. Ini yang terjadi dalam kehidupan. Walaupun kita melihat dengan mata ini ada orang bermaksiat, yang boleh kita prasangka, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi walimu, orang yang dekat kepadamu. Ini yang boleh. Kenapa? Karena mana tahu suatu saat dia bertobat, tobatnya diterima, jadi wali Allah. Kisah hikmah di situ, satu poin kita ambil. Aisyah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Biasanya perempuan berani atau takut sendirian? Biasanya takut. Orang takut biasanya bisa tidur atau nyenyak tidurnya. Orang takut biasanya bisa tidur atau nyenyak tidurnya. Ya. Faktanya Aisyah tidur. Itu dikisahkan dalam sirah. Apa maknanya? Kalau sudah takwa seorang hamba sempurna, maka dimanapun dia berada akan tenang jiwanya. Biasanya kan orang takut kalau di hutan, apa yang dia takuti? Binatang buas. Lebih parah lagi, ada seorang hamba ini takut sama setan. Kan begitu. Kalau tempat gelap takut sama setan. Padahal setan itu nggak bisa mencelakakan kita. Jin itu nggak bisa. Bahkan sebenarnya nggak ada dia itu di alam nyata. Kami dapat filosof luar biasa dari seorang yang alim. Dia tanya pada kami, tahu nggak Ustadz, kenapa kucing itu
Kalau di malam hari berpergian sendiri, nggak ngajak temannya, kucing. Kan tahu kita kucing kan? Kucing itu coba deh kalau jalan-jalan tengah malam ngajak teman nggak? Tengah malam. Kira-kira kenapa dia nggak ngajak teman? Alasannya apa? Nah, di sini ada filosofnya. Kata ulama, karena dia tak yakin setan itu ada, maka dia berjalan sendiri. Nah, karena manusia ini yakin bahwa setan itu ada di tempat gelap, maka dia ngajak-ngajak supaya tidak tahu. Kalau seandainya Aisyah itu yang yakinnya, keyakinannya, akidahnya seperti itu, nggak bisa tidur. Tapi karena keyakinannya benar, akidahnya benar, bahwa Allah yang mengatur jagat raya ini, yang menggerakkan, yang membahayakan, memberi mudarat, memberi manfaat mutlak di kekuasaan Allah, maka seorang hamba buktinya tadi bisa tenang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu poin dari kisah ambil pelajaran. Yang kedua pelajarannya ini tadi, ketika kita sudah berbuat baik kepada orang, membantu orang, berbuat ibadah, sholat atau sedekah atau baca Quran, apa saja, jangan diberhentikan kalau belum kunjung nampak tanda-tanda diberikan karunia oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, nah inilah pelajaran pada pagi hari ini. Ingin kita jelaskan bahwa kita harus pahami kepada siapa kita meminta, dan kita harus pahami status kita sebagai peminta ini adalah siapa. Sehingga dalam kehidupan ini kita tak berhenti berbuat kebaikan walaupun orang itu membalas dengan keburukan. Ustaz, tapi hati saya nggak bisa. Kita buat baik, dia jahat lagi. Kita mau sambungkan silaturahmi, dia mutuskan. Kan begitu kan? Tapi anjuran syariatnya begitu. Kita ini statusnya bukan Tuhan. Tetaplah berbuat baik. Karena tetap kebaikan kamu itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di dunia ataupun di akhirat. Cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa paham dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Cukup ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.